Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Di awal langkah yang paling aula, mari sama-sama kita memuji Ilahi Rabbi, Tuhan sekalian alam, yang mana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh yang berbahagia ini masih diberi kesempatan, kesediaan hati kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, lebih-lebih dalam perintahnya berjamaah di subuh yang berbahagia ini. Dengan berkumpulnya kita sesama, mudah-mudahan kita dikumpulkan juga di hari kiamat yang segini rupa. Allah juga yang sudah memberikan kepada kita Bani Bandung berbagai macam nikmat, lebih-lebih berbicara tentang nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat tersebutlah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat bernadaan salam sama-sama kita sampaikan, kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau jauh-jauh hari sudah memperjuangkan agama yang sebegini rupa bisa kita jalani dengan sempurna. Ini melainkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam manhaj, di dalam akidah yang sah mudah-mudahannya, yaitu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selanjutnya selawat bernadaan salam kita sampaikan kepada seluruh sahabat beliau sekalian, keluarga beliau sekalian yang kita muliakan, kepada seluruh para alim ulama yang ada sirosapatu yang menjadi lampu penerang dalam bimbingan ilmu kepada kita Bani Bandung. Kata-kata ta'ziman wa takriman terutama dan teristimewa kepada guru kitanya Walidi selaku beliau Raja Imam Syekh. Seterusnya kata-kata ta'ziman wa takriman guru kitanya yang hadir di tengah-tengah kitanya Walid. Kemudian seluruh BKM ataupun pengurus masjid yang kita muliakan ini, teristimewa tanpa terkecuali kepada Umi Syekh Bani Bandung, gure-gure jamaah subuh pada hari yang berbahagia ini. Tunggu-tunggu sekalian, para jamaah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
di dalam kita menjalani kehidupan di bumi Allah perlu namanya ketentraman hati, yaitu qalban saliman, hati yang tenang. Kenapa demikian? Dengan hati yang tenang kita siap menghadapi berbagai macam kondisi yang Allah persiapkan kepada hamba-Nya. Dengan hati yang tentram, seorang insan, seorang hamba Allah, dia siap menghadapi bagaimana apapun kondisi yang Allah tentukan kepadanya. Kenapa demikian? Karena seorang manusia itu akan berada di dalam macam-macam kondisi. Ada dalam keadaan nikmat, keadaan musibah, keadaan taat, dan keadaan maksiat. Di antara empat kondisi tersebut, Allah menetapkan kewajiban dan beban di atas pundaknya masing-masing orang tersebut. Sebagaimana kita ketahui yang disampaikan oleh ulama besar Al-Faqih Abu Lis As-Samarkandi, apa kata beliau? In kunta fin ni'mah fal muqtada haqqi minka asyukur. Jika engkau berada di dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah, maka beban yang diberikan oleh Allah kepada engkau adalah bersyukur di atas nikmat. Kemudian disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lis As-Samarkandi yang kedua, in kunta fil maksiyah fil musibah, in kunta fil musibah fal muqtada haqqi minka as-sabr. Jika adalah engkau berada dalam kondisi diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bebankan, wajibkan kepada engkau yaitu kesabaran di atas musibah tersebut. Yang ketiga disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lis As-Samarkandi, in kunta fi ta'ah fal muqtada haqqi minka al-mannu wal istiqamah. Jika engkau berada dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wajibkan kepada engkau yaitu continue dan istiqamah di atas ketaatan tersebut. Yang keempat disampaikan oleh Abu Lis As-Samarkandi, in kunta fil ma'siyah fal tabahaki minka at-taubatu. Jika engkau berada di dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, melanggar hukum Allah, maka Allah mewajibkan, membebankan kepada pundak kita masing-masing yaitu taubat. Tunggu-tunggu sekalian para hadirin sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kita manusia tidak terlepas daripada empat kondisi tersebut, empat keadaan tersebut. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita mengambil adalah poin yang keempat. Kita berada di dalam kondisi bermaksiat, maka Allah bebankan kepada kita, wajibkan kepada kita yaitu yang namanya taubat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Definisi taubat yang kita pahami dari kata-kata pengambilannya, derivasi dari kata-kata ada ya'udu audan ataupun raja'a yarji'u raja'an, yang artinya kembali. Secara istilah apa itu taubat? Adalah seseorang kembali ke jalan yang baik
sekian lama dia itu berlumuran dosa di atas keburukan. Dia bangkit di atas posisi taat kepada Allah karena sekian lama dia itu bermaksiat kepada Allah. Dia angkat dirinya daripada gelap-gelapan maksiat menuju kepada terang-terang dalam beribadah taat kepada Allah. Itulah taubat sederhana. Pada hadis Nabi SAW pernah berkata, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hambanya selama hamba tersebut nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan berangkat dia itu bertobat daripada maksiatnya sebagaimana yang disampaikan oleh ulama besar, yaitu Ibnu Abbad As-Sakandari. Beliau merupakan ulama pengarang syarah daripada kitab Hikamnya Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Penyebab taubat itu ada dua penyebab hingga orang dia itu ingin bertobat. Apa kata Ibnu Abbad? Yang pertama, intibahul qalbi. Adanya kesadaran di dalam hati. Adanya kesadaran di dalam hati hingga seseorang ingin tobat kepada Allah, ingin kembali ke jalan Allah. Kesadaran hati ini harus dibantu oleh yang namanya ilmu syariah, ilmu agama. Akan ada kesadaran seseorang bila pada orang tersebut dikelilingi oleh pemahaman ilmu agama. Karena dengan ilmu agama seseorang tahu salah dan benar. Sekarang dia itu berada di dalam kesalahan, maksiat, maka beliau itu kembali kepada jalan yang benar, tobat. Siapa yang memberi peringatan seseorang itu ingin sadar kembali ke jalan Allah, hanya lain melainkan ilmu agama. Dengan ada ilmu agama tahu halal haram, ini murka Allah, ini larangan Allah, nyoh hanya tak pebut, ujung-ujung bermusibah dia. Nyoh larangan Allah. Siapa kutukan yang ingin memberi kesadaran kita adalah ilmu agama. Yang kedua, kata Ibnu Abbad As-Sakandari, penyebab orang tersebut hingga dia itu bertobat kepada Allah, dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Dengan ada relasi hidup di antara orang-orang, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersih hatinya, menjadi contoh dan kita menjadi kebiasaan yang baik hingga kita diberi contoh yang baik, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita dikelilingi oleh teman-teman, orang-orang yang baik sekeliling kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Zidun Al-Misri. Apa kata beliau? Man sahibal akhyar fakana minal akhyar walau kana minal asghar. Man sahibal akhyar, siapa yang berteman dengan orang-orang pilihan Allah, siapa yang ingin berkawan dengan orang-orang dia itu pilihan Allah, fakana minal akhyar, maka lama kelamaan dia itu akan menjadi pilihan Allah, walau kana minal asghar, walaupun dulunya dia itu adalah seorang maksiat kepada Allah. Ini membuktikan bagaimana kita orang biasa dengan kita bergaul dengan orang-orang pilihan Allah, maka Allah akan membantu kita itu lama kelamaan akan menjadi orang pilihan Allah, walau dulunya kita orang maksiat kepada Allah. Namun sebaliknya, kata Zidun Al-Misri,
Wa man sahibal asghar fakana minal asghar walau kana minal akhyar. Siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan maksiat, fakana minal asghar, maka lama-kelamaan dia itu akan juga berani melakukan maksiat, walau kana minal akhyar, walaupun dulunya dia itu seorang hamba pilihan Allah. Jadi gara-gara kita ini sering bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, orang fasik, memudah-mudahkan dalam melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya. Tamangan dengan orang-orang yang fasik, tamangan dengan orang-orang yang sering melakukan dosa. Seolah-olah dosa yang dilakukannya adalah hal yang lumrah, bukan lagi hal yang tabu. Menganggap sepele dengan dosa. Walau kana minal akhyar, walaupun dulunya kita adalah orang pilihan Allah, akan terjadi musibah gara-gara pengaruh teman. Tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Bujairimi pernah menyampaikan ada 8 kriteria teman. Ada 8 macam sifat karakter teman yang bisa kita pilih. Yang di antara 8 tersebut bisa kita pilih mana yang terbaik untuk kita ikuti. Kesempatan pada hari ini saya cuma mengambil beberapa kriteria, di antaranya apa kata Syekh Sulaiman Bujairimi? Man jalasa ma'al fusaq izdada jara'atuz dzunub wa taswifut taubah. Man jalasa ma'al fusaq, siapa yang duduk, siapa yang berteman dengan orang-orang fasik, izdada jara'atuz dzunub, maka Allah tambahkan kepadanya itu berani dalam melakukan dosa. Gedenya tabungan ngan tabi-tabi kurang ke bae semayang, bae hadir majelis ta'lim, sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil maupun besarnya. Karena gedanya diawasi oleh di sekeliling gedanya orang-orang yang fasik, seolah-olah hal yang biasa-biasa dia maksiat menjadi hal yang lumrah, hanya terjadi masalah sapu-sapu. Ini menjadi bahaya. Gara-gara tabungan maupun dosa, sering melakukan dosa kecil maupun besarnya, maka izdada jara'atuz dzunub, berani melakukan dosa. Karena sering kita berkawan dengan orang-orang yang sering melakukan dosa. Bukan hanya itu, watas wifut taubah, dia itu akan mentakhirkan taubatnya. Tuku-tuku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kata Syekh Sulaiman Bujairimi, man jalasa ma'as-sulaha izdada ta'ah. Siapa yang bergaul, siapa yang berteman dengan orang-orang yang saleh, izdada ta'ah, maka Allah tambahkan kepadanya ketaatan. Sering kita yang hadir dengan orang-orang yang saleh, berjamaah di masjid, duduk di lingkaran orang-orang yang ahli ilmu, solehnya, amaliyahnya, gaya daripada akhlaknya, tercium kesolehannya, maka hati kita akan terpicu rasa ingin mengembang diri seperti dia. Ditambah oleh Allah ketaatan karena tercermin daripada saudara kawan-kawan kita. Yang kedua, yang ketiga, man jalasa mal ulama izdada salasa. Barang siapa yang dia itu duduk dengan ulama, ahli ilmu, izdada salasa, maka Allah akan tambahkan kepada orang tersebut 3 macam. Yang pertama, zadahullahu ilma, Allah akan tambahkan kepada orang tersebut dipahamkan ilmu agama. Tadu dengan ulama yang ada yang dijelaskan, yang diceritakan, yang keluar daripada kalam-kalamnya adalah ilmu wal hikmah,
terarah agama kitanya, terdidik hati kitanya, terarah mental baik kitanya, to dengan Allah, gelih hati itu dengan ilmu dan hikmah, karena kitanya duduk dengan para ulama. Yang kedua, dengan berkah kita bergaul dengan ulama, zadahullahu war'a, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat wara' yang ada di dalam hati kita. Apa itu sifat wara'? Sederhananya adalah kita dijaga oleh Allah daripada tersentuhnya haram, makruh dan syubhat sekalipun. Kemudian dengan berkah kita mujalasah duduk dengan para ulama, Allah akan memberikan kepada kita ta'jilat taubah, disegerakan kita bertobat kepada Allah. Karena ulama ini menjadi barometer, tolak ukur baik dan tidak baiknya seseorang. Dengan kita berhadapan dengan ulama, dijelaskan ilmu, bagaimana amalan seorang ulama. Ketika kita berada di lingkaran ulama ini, kita merasa paling rendah, manusia paling hina, banyak dosa. Dengan berkah kita dihadapkan dengan orang-orang ahli ilmu, Allah percepatkan kita itu tergerak untuk menyegera taubat. Tunggu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taubat seseorang itu akan diterima? Tentu taubat akan diterima harus terpenuhi beberapa syarat. Sesuai yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maki Al-Hasani dalam kitab beliau Syaraful Ummatil Muhammadiyah, taubat umat Nabi Muhammad jauh berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Taubat umat Nabi Muhammad hana ribet hana le persoalan ni, hana le syarat-syarat ni. Bila taubat umat Nabi Muhammad urusannya dengan Allah cuma dua syarat. Yang pertama, tinggalkan maksiat yang pernah ia lakukan. Yang kedua, sesali perbuatan maksiatnya. Yang ketiga, dia bertekad kuat jangan sampai terulang lagi. Yang keempat, istighfar, perbanyak istighfar. Kalau taubatnya dia itu berurusan dengan manusia, maka dia itu ditambahkan satu syarat. Cari orang-orang yang pernah dia itu buat masalah, cari ridhonya, minta kerelaannya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat daripada syarat taubat umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, pada ketika itu Bani Israel yang menyembah sapi Musa Samri, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Hai umat-umat Nabi Musa yang menyembah lembu Musa Samri, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah dan saling membunuhlah di antara kalian. Nyan hang getem tak metak, hang tempoh mupoh. Pada ketika itu urung-urung yang sembah lembu Musa Samri, maka dipedren oleh Allah Subhanahu wa taala awan yang gelap, awan yang berwarna hitam. Maka saat itulah mereka itu saling bunuh-membunuh. Terpancarnya darah, ipa darah, menghambu darah. Na yang mati, na yang terluka parah, na yang mantang hudib. Ketika kehendak Allah, yang mati gepa ampun dosanya, yang masih hidup pun gepa ampun dosanya. Yang cara daripada taubat daripada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tak parah syarat ini. Akan tetapi umat Nabi Muhammad di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah cuma 4 syarat bila kita berdosa kepada Allah, cuma 5 syarat bila kita berurusan dengan sesama manusia. Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani
beliau menyebutkan juga dalam kitab yang sama Syaraful Ummati Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW ketika dia itu bertobat kepada Allah, bukan hanya diampuni dosanya, tetapi menjadi sarana dia itu menjadi hamba yang mulia, akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda umat jamun. Umat jamun ketika taubat kali puah muka, naya mati naya udip, selesai, diampuni dosanya. Tetapi umat Nabi Muhammad ketika dia itu setelah bertobat, tobat sebenar-benarnya, dosanya diampunkan oleh Allah dan derajatnya diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sejarah Islam, taubat seorang hamba bukan berarti ampunan dosa sahaja yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Rekod sejarah, rekam jejak sejarah banyak aulia Allah yang dulunya dia itu adalah pemaksiat. Banyak aulia Allah yang dulunya dia adalah ahli yang melakukan dosa. Di antaranya seperti Malik bin Dinar, diangkat menjadi aulia yang dulunya dia adalah seorang maksiat ulung. Artinya dia itu adalah maksiat yang dilakukan sangat luar biasa. Di antaranya contoh lagi seperti Utbah bin Ghulam. Utbah bin Ghulam ini adalah seorang dasarnya ahli maksiat yang dilakukan, yang sangat banyak, mabuk-mabukan di malam harinya. Siapa lagi seperti Bishr al-Hafi yang dulunya ahli maksiat, kemudian diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia, menjadi aulia Allah, menjadi orang-orang yang saleh. Tuku-tuku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ulun tuan mengambil sebuah sejarah yang dialami oleh Imam Utbah bin Ghulam. Sebagaimana sejarah ini ternukil dalam kitab Manhajus Saniyah, kitab syarah daripada hadis Arba'in Nawawi Arba'in, dalam matan mantaba minadz dzambi kamal la dzambala. Siapa yang bertobat kepada Allah sebagaimana dia itu tidak ada sisa dosanya. Utbah bin Ghulam, beliau adalah pemaksiat ulung, artinya pemaksiat profesional. Tinggalnya di Basrah, nyarata seluruh penjuru daerah hana yang hendak tuli Utbah bin Ghulam. Idhe ahli maksiat Utbah bin Ghulam. Pada suatu ketika Utbah bin Ghulam dia melewati suatu majelis, yang majelis tersebut diisi oleh Hasan al-Basri. Salah satu Hasan al-Basri ini adalah ulama pada saat itu. Beliau fase tabi'in, ulama murid daripada Sayyidina Ali, sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewatlah Utbah bin Ghulam dalam suatu majlis, yang majlis itu diisi oleh Hasan al-Basri. Kebetulan pada majlis itu Imam Hasan al-Basri tentang membahas masalah taubat, keistimewaan taubat. Diangkat tangan oleh Utbah bin Ghulam, ingin mengajukan pertanyaan. Ya Imam, bila aku tidak mau taubat, putra dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila luntuan ingin bertobat kepada Allah, dan putra juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Basri menjawab pertanyaan daripada Utbah bin Ghulam. Pada saatnya Hasan Basri hendak tuli, siapa mudanya yang menanyakan? Hendak tulinya adalah Utbah bin Ghulam. Dijawab oleh Hasan Al-Basri, bila engkau bertobat kepada Allah, maka dosamu diampunkan, derajatmu ditingkatkan, dan engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Dan bila engkau tidak mau bertobat, maka kamu dihinakan oleh Allah dan nantinya akan ditetapkan di dalam neraka-Nya Allah. Kemudian Utbah bin Ghulam mengajukan pertanyaan yang kedua. Ya Imam, lung leuthad dosa lung lakukan. Raya panjang lung kerjakan dosa bermaksiat kepada Allah. Putra na ampunan dari Allah. Dijawab oleh Hasan Al-Basri. Wahai pemuda, bila engkau melakukan dosa sebesar dosa yang dilakukan oleh Utbah bin Ghulam, maka lebih besar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Utbah bin Ghulam. Bahkan watanya disebutkan nama Utbah bin Ghulam oleh Hasan Al-Basri. Yang pada ketikanya Hasan Al-Basri hendak yang tanyanya adalah Utbah bin Ghulam. Terkejut Utbah bin Ghulam, disebutkan namanya menjadi takaran barometer ukuran besar kecilnya seseorang yang melakukan dosa. Tetap ada ampunan dari Allah, sehingga Utbah bin Ghulam terkapar pingsan di tempat tersebut. Singkat cerita, Utbah bin Ghulam seketika beliau itu bangun daripada pingsannya, mengikuti Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, ingin belajar menimba ilmu agama, ingin dia itu menanyakan bagaimana cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Utbah bin Ghulam dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Utbah bin Ghulam terkenal doanya. Di malam hari dia bertobat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh Utbah bin Ghulam. Doa tersebut bebe mustahil. Mungkin dengan akal kita sangat mungkin dikabulkan oleh Allah. Tetapi itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya kalau betul-betul tobat diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan oleh Utbah bin Ghulam? Yang pertama, Ilahi in kunta qabilta taubati fa'alhimni fahman minal ilmi wal Qur'an hatta la ansi abadan. Ilahi, wahai Tuhanku, in kunta qabilta taubati, jika adalah engkau menerima taubatku, fa'alhimni fahman minal ilmi wal Qur'an, maka ilhamkan kepadaku pemahaman ilmu agama dan Al-Quran, hatta la ansi abadan, sehingga tidak akan lupa selama-lama. Yang doa Utbah bin Ghulam, gemlake bagi ilham oleh Allah ilmu agama, bagi ilham oleh Allah memahami Al-Quran sehingga tidak lupa-lupa. Terbukti dalam sejarah, Utbah bin Ghulam ketika hadir di majlis ilmu, beliau tidak ada membawa alat apa-apa, cuma datang merekam dengan kemampuan yang ada. Semua ilmu yang diserapkan tidak akan lupa sampai dia hatta yang hingga dia mati. Yang kedua, apa yang disampaikan doa oleh Utbah bin Ghulam? Ilahi in kunta qabilta taubati fa'alhimni husna sauti. Ya Tuhanku, jika adalah engkau menerima taubatku, maka berilah ilham kepadaku kemerduan suara. Doa oleh Utbah bin Ghulam, merdu suara agaknya, sehingga terbukti juga dengan suara Utbah bin Ghulam yang dasarnya kan hanagat suara. Munyo awai-awai ni yoga su watekan hanagat sunya wajar-wajar saja, tetapi Utbah bin Ghulam yang dasarnya tidak baik dan tidak merdu suaranya, tetapi setelah taubat dikabulkan doa oleh Allah, suaranya sangat dinikmati oleh orang-orang lain. Sebagaimana idza qara'al Qur'an Utbah bin Ghulam, apabila membaca Al-Qur'an oleh Utbah bin Ghulam, fasami al-mu'min, maka orang-orang beriman mendengar, izdada iman, bertambah imannya. Ketika Utbah bin Ghulam melantunkan bacaan Al-Quran, orang-orang beriman sekeliling dia itu bertambah imannya. Wa idza sami'al kuffar fa aslama, maka ketika bacaan Al-Quran yang didengarkan oleh orang-orang kafir, fa aslama, maka orang-orang kafir masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Ini doa yang kedua yang disampaikan oleh Utbah bin Ghulam. Yang ketiga, doa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghulam, Ilahi in kunta qabilta taubati farzuqni min haitsu la ahtasib.
Wahai Tuhanku, jika engkau menerima taubatku, maka berilah rezeki kepadaku daripada sekira-kira tidak aku sangka-sangka. Yang berdoa setelah taubat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sangka-sangka. Terbukti dalam sejarah Utbah bin Gulam setelah dia bertobat dan mendoakan apa yang dia panjatkan, keesokan paginya setiap pagi sudah ada setempat makanan yang lengkap yang siap saji setiap pagi hatta yamut, sehingga beliau meninggal dunia. 3 doa yang disampaikan ini sangat luar biasa di dalam taubatnya Utbah bin Gulam. Tunggu-tunggu sekalian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu namanya kita ini memikirkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, maka hukumnya wajib kepada kita bertobat kepada Allah dan segera kita bertobat kepada Allah. Sekian hanya ini yang bisa saya sampaikan, banyak kurang mohon maafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.